Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال أيضا a'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhuru bainakum wa takashuru fil amwali wal auladi kamasalil khaythin a'zabal kuffari nabatuhu summa yahidhu tafarahu musfaron summa yakunu hutamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika la syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, dan kelapangan waktu, serta nikmat Islam dan iman yang masih tertanam di dalam hati kita. Kemudian salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya dan mengikuti sunnah-sunnahnya, kita diakuinya sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dimanapun anda berada yang melihat channel saya ini, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami menyampaikan sebuah pidato atau ceramah yang bertujuan yang judulnya adalah tujuan hidup manusia. Coba kita lihat dunia, begitu indah, hijau ranum, membuat kita tertipu dalam kehidupan dunia ini. Kita seringkali terbuai oleh kesenangan dunia, hidup di dunia ini. Melihat pemandangan indah, kita lupa terhadap penciptanya. Diberikan kenikmatan, malah banyak yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan kenikmatan, yang memberikan kenikmatan kepada kita. Maka dari itulah kita sebagai seorang hamba Allah
tentu kita harus berpikir, apa sih itu? Bagaimana sih dunia? Kita harus hidup di dunia itu buat apa? Nah, di sini tentunya sebagai seorang hamba, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita harus berpikir tentang itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dengan isinya, di mana manusia Allah ciptakan untuk memakmurkan kehidupan dunia demi kemaslahatan yang ada dalam kehidupan dunia, demi dan pada hakikatnya dunia hanyalah sebagai kehidupan atau kesenangan yang menipu. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ia memang sangat menipu, namun tentunya bagi seorang mukmin, ketika ia melihat dunia ternyata kesenangan menipu, dunia panah, bahkan Al-Quran dan hadis tidak pernah memuji dunia. Tak pernah sekalipun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak pernah memuji dunia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, memberikan permisalan tentang kehidupan dunia. Di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah, kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau. Kemudian pula kehidupan berbangga-bangga dengan banyaknya harta, berlomba-lomba memperbanyak anak dan keturunan, perumpamaan seperti air hujan yang turun, lalu kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kagum, membuat kagum para petani. Tapi kemudian tak lama tanaman itu menjadi kuning, lalu kemudian tanaman itu menjadi hancur. Subhanallah, itulah dunia. Tak lama panah, tak akan lama panah. Kesenangan dalam kehidupan dunia tak lepas dari keletihan dan kelelahan. Untuk mendapatkan kesenangan dunia harus letih banting tulang. Sebagai berbagai macam kesedihan terkadang harus dirasakan ketika seorang mengincar kehidupan dunia. Makanya tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya, kalau kita beribadah kepada Allah, itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia memiliki segala yang ada di dunia ini, tetapi jangan kita lupa dengan pencipta kita. Hidup di dunia ini hanya sementara. Ada syair dari Al-Baqi atau Hijaz yang berbunyi, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian juga hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah cukup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Setelah kita tinggalkan dunia, alam yang lain pun menanti. Apakah kita dapat kurnia itu melihat amal dan bakti? Di sana insan cemas dan bimbang, tak dapat lagi buat alasan. Buruk dan baik akan ditimbang, kedua-duanya dapat balasan. Dari syair itu kita dapat ambil pelajaran bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Dan ketika kita sudah mati dan ingin kembali ke akhirat kelak, kita tidak dapat memberi alasan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena pada dasarnya kita akan ditanyai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah hakim yang paling adil, seadil-adil hakim. Bahkan hakim di dunia pun akan tetap ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam surah At-Tin ayat 8-nya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Allah itu hakim yang paling adil. Kalau di dunia bisa kita sogok dengan uang, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyogoknya? Makanya wahai para hakim, jangan mau disogok dengan uang. Kalau untuk menuntut kebenaran, lakukan saja keadilan itu untuk menuntut kebenaran, karena kau akan ditanya pertanggungjawabanmu ketika kau di dunia menjadi hakim. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita memberi alasan apapun. Kalau di dunia bisalah kita memberi alasan, tetapi kalau di akhirat gak bisa lagi. Mungkin demikianlah ceramah saya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya khususnya dan bagi kita umumnya, dimanapun Anda berada. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Burung cendrian, daun selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa bassiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.